Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mutia Eka Anggraini dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 3 kelas C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai artikel saya, yaitu yang berjudul Wan Prestasi Kontrak Kerja Perspektif Hukum Perikatan. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kita masuk pada slide pertama, yaitu menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Perikatan terbentuk karena perjanjian. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa perikatan yaitu hubungan antara dua orang atau lebih dalam hal harta kekayaan. Nah, misalkan kita mengambil contohnya sesuai dengan judul, yaitu kontrak kerja. Nah, di dalam kontrak kerja itu sendiri, itu adalah sebuah hubungan perikatan yang mana antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya itu masing-masing mendapatkan hak dan kewajibannya. Kemudian perikatan terbentuk karena perjanjian. Nah, perikatan terbentuk karena perjanjian ini misalkan tadi di kontrak kerja. Itu ada perjanjian-perjanjiannya untuk buruh itu berkewajiban dan berhak untuk apa-apa saja, dan majikan juga berhak dan berkewajiban untuk apa-apa saja. Bisa perjanjian itu bisa tertulis maupun tidak tertulis, ya asalkan ada akad yang jelas atas perjanjian tersebut. Nah, dari perjanjian ini akan timbul suatu perikatan. Nah, kontrak kerja merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara buruh dengan majikan, yang di dalamnya memuat hak-hak dan kewajiban antara keduanya yang memang harus ditepati dan harus didapatkan. Bagi KUH Perdata, kebebasan berkontrak bisa disimpulkan dari syarat pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang melaporkan bahwa seluruh kontrak perjanjian yang terbuat secara legal berlaku selaku undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Nah, kontrak kerja, karena tema dari artikel saya adalah kontrak kerja dalam perspektif hukum perikatan. Nah, maka di sini ada pengertian dari kontrak kerja tersebut. Kontrak kerja yaitu merupakan perjanjian yang mengikat antara buruh dan majikan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kontrak kerja ini bisa disebut sebagai perikatan karena adanya suatu perjanjian, entah itu perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Buruh dan majikan di sini tidak hanya bisa diartikan sebagai seorang majikan dan buruh, maksudnya itu pembantu, tidak, bisa juga seorang bos dengan seorang bawahannya atau pegawainya di suatu perusahaan, kantor, pabrik, dan lain sebagainya. Nah, buruh dan majikan itu pasti akan melakukan suatu perjanjian yang mana antara buruh dengan majikan ini akan mendapatkan hak dan kewajibannya masing-masing. Untuk buruh sendiri, buruh berhak untuk mendapat sebelumnya berkewajiban untuk mengikuti perintah-perintah dari atasannya atau dari majikannya. Nah, buruh juga berhak mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Kemudian untuk majikannya, majikan ini berhak untuk memberikan perintah kepada buruh, namun juga berkewajiban untuk memberikan upah kepada buruh. Nah, dari kedua hak dan kewajiban tersebut itu harus ditunaikan secara baik dan benar, karena sudah tertera di dalam perjanjiannya, di dalam kontrak kerjanya terlebih dahulu, seperti itu. Bagi KUH Perdata, kebebasan berkontrak bisa disimpulkan dari syarat pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang melaporkan bahwa seluruh kontrak perjanjian yang terbuat secara legal berlaku selaku undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Nah, di sini kesimpulannya yaitu bahwa kontrak kerja itu diatur
di dalam KUH Perdata, yaitu pasal 1338 ayat 1. Apabila suatu hal itu dimasukkan ke dalam undang-undang, nah maka apabila ada salah satu pihak yang tidak menjalankan perjanjian yang sesuai dengan kontrak kerjanya itu, maka bisa dikenakan sanksi sesuai dengan yang tertera pada undang-undang. Oke, selanjutnya dari kontrak kerja tersebut muncullah suatu ikatan yang dinamakan perikatan. Di dalam hukum perikatan terdapat yang namanya prestasi serta wan prestasi. Wan prestasi merupakan salah satu pihak di antara keduanya yang melanggar perjanjian serta memunculkan kerugian untuk salah satu pihak yang lain. Nah, di sini ada dua sebutan ya, yang pertama yaitu prestasi dan yang kedua wan prestasi. Nah, di sini sudah dijelaskan untuk wan prestasi yaitu pihak yang melakukan pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati. Nah, berarti prestasi ini kebalikannya. Prestasi yaitu pihak yang melakukan dengan baik perjanjian yang telah disepakati. Nah, wan prestasi ini juga selain melanggar perjanjian, pelanggaran yang dilakukannya itu memunculkan suatu kerugian untuk salah satu pihak, yaitu pihak prestasi. Landasan hukuman prestasi merupakan pasal 1365 KUH Perdata yang memastikan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mengharuskan orang yang menyebabkan salahnya memunculkan kerugian dengan menggantikan kerugian, sehingga bisa disimpulkan bahwa wan prestasi merupakan tiap aksi seseorang yang bisa menyebabkan orang lain rugi. Karenanya, baik kerugian material ataupun non-material, pelakunya harus membagikan ganti atas kerugian. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa untuk wan prestasi itu sudah diatur sendiri di dalam pasal 1365 KUH Perdata. Nah, yang memang untuk pelaku wan prestasi ini harus melakukan ganti rugi atas kerugian yang disebabkannya. Nah, jadi wan prestasi ini memang harus membayar ganti rugi kepada prestasi atau kepada pihak yang telah dirugikan, itu sebagai bentuk sanksi atas perbuatannya melanggar perjanjian yang telah disepakati di awal. Nah, ada pula akibat hukum untuk debitur yang sudah melaksanakan wan prestasi dalam suatu perjanjian merupakan hukuman ataupun sanksi hukum berikut ini. Yang pertama yaitu debitur diharuskan membayar ganti rugi yang sudah dialami oleh kreditur, ada di pasal 1234 KUH Perdata. Yang kedua, apabila perikatan itu timbal balik, kreditur bisa menuntut pembatalan atau dapat dibatalkan perikatannya lewat hakim. Ada dalam pasal 1266 KUH Perdata. Kemudian yang ketiga, dalam perikatan memberikan suatu efek bergeser kepada debitur semenjak terjadi wan prestasi, ada diatur dalam pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata. Yang keempat, debitur diharuskan memenuhi perikatan bila masih bisa dicoba ataupun pembatalan diiringi pembayaran ganti rugi terdapat pada pasal 1267 KUH Perdata. Yang kelima, debitur harus membayar bayaran masalah bila diperkarakan di muka majelis hukum negara, serta debitur dinyatakan bersalah. Nah, itu tadi adalah akibat-akibat dari pelaku wan prestasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk kesimpulan dari keseluruhannya, yaitu bahwa wan prestasi kontrak kerja yang saya jelaskan di sini yaitu lebih berfokus kepada wan prestasinya, yaitu sebagai seorang pelaku perjanjian kontrak kerja. Nah, diharuskan untuk senantiasa melakukannya dengan baik dan benar, sehingga kita tidak akan menjadi seorang wan prestasi dan kita tidak perlu untuk membayar ganti rugi dan sebagainya macamnya. Dengan kita melakukan perjanjian secara baik dan benar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal, mungkin seperti itu.
Sekali lagi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dapat dipahami dengan jelas. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.